Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Itu kalian perlukan untuk dapat belajar sebaik-baiknya. Kalian sudah siap belajar? Rapikan pakaian kalian. Oh ya, kalian sudah berdoa belum? Ayo, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah siap, mari kita belajar. Masih ingat materi sebelumnya? Ya, benar, menganalisis produksi massal. Ya, pandai, kalian masih ingat. Kalian pernah membaca atau mendengar berita terkini dari kompas.com, produsen otomotif di Indonesia mau bikin ventilator untuk pasien corona. Apa hubungannya dengan materi kita? Ya, betul. Produsen membaca peluang. Masa pandemi produsen otomotif tentunya menurun drastis. Tetapi bagaimana cara perusahaan tetap beroperasi? Ya, salah satunya berkaitan dengan materi kita adalah tentang perakitan. Ya, kita masuk materi kita, perakitan produk. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar 3.13, menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa, dan KD 4.13, melakukan perakitan produk barang dan jasa. Tujuan pembelajaran kita memahami pengertian dan prinsip perakitan, menerapkan proses perakitan, dan mengetahui metode-metode perakitan, menganalisis sistem perakitan dan keseimbangan lintasan, mengetahui rancangan perakitan. Kita akan membahas 1. Teori dasar perakitan, 2. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan, 3. Rancangan perakitan. Pengertian dan prinsip perakitan. Perakitan adalah suatu proses penggabungan beberapa komponen, baik itu barang jadi atau setengah jadi, menjadi suatu produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi komponen-komponen pendukungnya. Perakitan juga dapat diartikan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu produk yang memiliki fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari proses pemasangan bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Pada saat melakukan perakitan, perlu memperhatikan beberapa hal, tentunya seperti bahan dari komponen yang akan dirakit, tenaga yang dibutuhkan dalam proses perakitan itu sendiri, pemilihan metode penyambungan antar komponen, pemilihan metode penguatan toleransi, ergonomis atau kesesuaian bagi pengguna, dan finishing atau polesan akhir terhadap produk yang dihasilkan nantinya. Metode perakitan. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari proses pemasangan bagian komponen-komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional. Metode perakitan sendiri terdapat beberapa macam metode perakitan yang dapat dikelompokkan berdasarkan proses penyambungan komponennya dan sifat komponen yang dirakitnya. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponennya. Menurut teorinya dibagi 3. 1. Ada metode namanya kaskade. Yang kedua ada metode keseimbangan, dan yang ketiga metode bongkar pasang atau knockdown. Metode kaskade itu adalah metode perakitan antara komponen-komponen dengan langkah-langkahnya yang berurutan. Atau metode perakitan ini banyak digunakan dalam sistem penggabungan yang menggunakan trivet atau paku keliling.
Biasanya proses riveting dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti perangkat penembak jitu. Prinsip proses riveting dilakukan dengan menggunakan alat sederhana. Kerja alat ini yaitu dengan menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang. Hasil pengeboran plat yang akan disambung. Selanjutnya, alat itu harus ditekan secara bertahap sampai batang paku putus. Itu metode kaskade. Yang kedua ada metode keseimbangan. Apa itu metode keseimbangan? Proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Metode perakitan dengan low spot ini umumnya digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Biasanya industri mobil, kereta api, dan pesawat terbang yang semuanya menggunakan plat-plat tipis. Yang dimaksud dengan keseimbangan dalam proses perakitan ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dikerjakan secara seimbang. Yang ketiga, metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang dilakukan secara berurutan juga, tetapi dapat dibongkar pasang seperti perakitan meja belajar dari bahan partikel atau merakit antena televisi. Proses perakitan pada metode bongkar pasang ini biasanya menggunakan sambungan bisa baut dan mur, juga kru. Proses perakitan harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Sebaiknya lubang-lubang dibor dengan memberikan posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang tetap. Baut dan mur juga kru yang digunakan umumnya mudah didapatkan di pasaran. Adapun jenis dan ukuran diameternya serta panjang dari ketiganya sangat bervariasi. Metode perakitan ditinjau dari sistem komponen yang dirakit. 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. 2. Metode perakitan dengan pemilihan. Dan yang ketiga, metode perakitan secara individual. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar ini memungkinkan komponen-komponen yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain. Pada metode ini semua komponen dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan telah distandarkan, baik menurut ISO, DIN, JIS dan lainnya. Penggunaan komponen yang telah distandarkan memiliki keuntungan, yaitu perakitan komponennya menjadi lebih cepat dan penggantian komponen yang rusak mudah didapatkan di pasaran. Namun di metode ini kelemahannya yaitu harus membeli komponen yang rusak dengan harga yang relatif lebih mahal biasanya. Yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Dengan pemilihan juga menggunakan komponen-komponen yang dihasilkan dengan produksi massal. Hanya setiap komponen memiliki pengukuran tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, metode perakitan secara individual. Proses pengerjaan tiap-tiap komponen tidak dapat dipisahkan dari pasangannya. Proses perakitan harus dilakukan secara berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Metode perakitan ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. Yang pertama ada metode pemasangan secara mekanikal atau kita sebut mechanical fastening. Apa itu mechanical fastening? Ada beberapa teknik, antara lain thread fasten, ada reverse dan crimping. Apa teknik thread fasten? Perakitan komponen dilakukan dengan menggunakan skrup, mur, baut, sehingga tidak cocok dikerjakan secara robotik atau otomatis. Yang kedua, metode penggabungan atau joining method.
Penggabungan ini dengan proses las, brazing dan penyolderan. Cocok untuk anak-anak elektronika ya. Pada teknik ini proses perakitan memanfaatkan besi cair untuk menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu. Pada brazing dan penyolderan, proses penggabungan menggunakan logam pengisi yang telah dicairkan terlebih dahulu, tetapi logam dari komponennya sendiri tidak ikut mencair. Perbedaan antara brazing dengan penyolderan adalah pada brazing suhu dibutuhkan untuk mencairkan logam pengisi adalah 450 derajat, sedangkan pada proses penyolderan suhu yang dibutuhkan adalah 150 derajat. Yang ketiga ada metode tali perkat atau adhesive bonding. Teknik ini menggunakan bahan perekat untuk menggabungkan komponen. Pada saat penggunaan bahan perekat untuk teknologi perakitan menunjukkan kemajuan yang pesat dan bahan perekat baru, sedangkan bahan perekat baru sedang dikembangkan untuk mengaplikasikan yang baru. Bahan perekat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu termoplastik dan termosetting. Perekat termoplastik dapat dengan mudah digunakan tetapi tidak cocok untuk aplikasi yang bersuhu tinggi, sedangkan termosetting melibatkan reaksi kimia dalam pengaplikasiannya. Faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. 1. Faktor jenis bahan dari komponen yang akan dirakit. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Yang kelima, menggunakan alat bantu perakitan. Yang keenam, toleransi. Yang kedelapan, ergonomis. Yang kesembilan, finishing. Mari kita bahas. Yang pertama, jenis bahan dari komponen yang akan dirakit. Setiap bahan memiliki ciri dan sifat khusus tentunya bila dibandingkan dengan bahan lainnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses perakitan, Anda perlu mengetahui jenis dan sifat dari bahan komponen. Hal tersebut akan berpengaruh pada pemilihan metode penyambungan tersebut. Misalnya, bahan aluminium yang akan dirakit mempunyai kesulitan apabila kita las. Untuk dicari alternatif lain untuk proses penyambungan, ya ini dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan proses kerja yang lebih mudah dan efisien. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Pada saat merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan, sebaiknya mempertimbangkan juga kekuatan yang dibutuhkan suatu konstruksi. Pertimbangan ini dilakukan agar dapat memilih metode penyambungan dalam perakitan. Yang ketiga, metode penyambungan. Metode penyambungan erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan. Setiap metode penyambungan mempunyai keistimewaan tersendiri tentunya. Kesalahan dalam memilih metode penyambungan mengakibatkan komponen yang dirakit hasilnya kurang baik, bahkan bisa menjadi cacat atau rusak. Contohnya, penyambungan komponen plat baja tipis lebih kuat dan rapat sambungannya apabila menggunakan metode penyambungan riveting atau metode cling atau las tahanan dibandingkan menggunakan pengelasan biasa. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Penguatan plat bertujuan untuk memberikan kekuatan pada plat yang mengalami proses pembentukan. Karena bahan dasar plat ini relatif tipis, maka biasanya dibutuhkan penguatan pada plat baik pada tepi maupun pada bodi. Selanjutnya ada penggunaan alat bantu perakitan. Apa itu? Pada saat perakitan terkadang membutuhkan alat bantu tentunya. Alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk konstruksinya. Alat bantu ini terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar. Apabila alat-alat bantu sederhana yang dibutuhkan antaranya klem penjepit dan mal-mal. Selanjutnya kita harus memperhitungkan toleransi.
Dalam perakitan dipertimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Toleransi untuk pasangan ini dikenal dengan istilah interchangeability. Sifat mampu tukar artinya. Patokan dasar dalam perakitan harus ditentukan terlebih dahulu sebagai acuan dasar untuk merangkai komponen yang lain. Yang ke-8 ada bentuk atau tampilan produk. Bentuk atau tampilan suatu produk sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri. Tampilan pada dasarnya diawali dari gambar atau desainnya. Tampilan disesuaikan dengan penggunaan atau keinginan di lapangan atau keinginan konsumen. Yang ke-8 ada ergonomis. Ergonomis itu adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan si pemakai user ya. Dalam perakitan disebut dengan ergonomis. Artinya produk yang digunakan oleh konsumen tersebut tidak menimbulkan keletihan atau membahayakan dan membosankan. Yang ke-9 ada finishing atau pekerjaan akhir. Bagian ini sangat penting dalam proses perakitan. Finishing ini memberikan tampilan terhadap nilai jual suatu produk. Dengan finishing yang baik, maka tampilan produk pun akan jadi lebih baik. Prosedur perakitan. Secara garis besar, prosedur perakitan dapat diuraikan dalam beberapa kegiatan, yaitu 1. Persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan alat bantu yang digunakan, disesuaikan dengan konstruksi yang dirakit. Pelaksanaan tentu saja yaitu melaksanakan pekerjaan dengan menentukan teknik untuk mengikat dan menyambung antar komponen. Yang ketiga, penyelesaian. Perakitan diperiksa secara visual dan ukurannya disesuaikan dengan gambar yang sesuai dengan spesifikasinya. Prosedur perakitan. Secara garis besar, prosedur perakitan dapat diuraikan dalam beberapa kegiatan, yaitu 1. Persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan alat bantu yang digunakan, disesuaikan dengan konstruksi yang dirakit. Pelaksanaan tentu saja yaitu melaksanakan pekerjaan dengan menentukan teknik untuk mengikat dan menyambung antar komponen. Yang ketiga, penyelesaian. Perakitan diperiksa secara visual dan ukurannya disesuaikan dengan gambar yang sesuai dengan spesifikasinya. Kesimpulan dari materi kita adalah perakitan suatu proses penggabungan beberapa komponen, baik barang jadi, barang setengah jadi menjadi produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi komponen pendukungnya. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi perakitan. Jika belum paham, buka modul materi yang telah Ibu siapkan di e-learning dan dapat bertanya di forum diskusi. Oke? Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang menjaga kita. Abdullah Gimnastiar. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.